Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Akuntansi Dasar. Kita masuk ke pertemuan ke-12, Akuntansi Perusahaan Industri atau pabrik. Pengertian perusahaan industri. Perusahaan industri, manufacturing firm, adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Contoh misalnya pabrik ban. Bahan bakunya karet. Diolah menjadi barang jadi ban untuk siap dijual. Atau contoh yang lainnya pabrik combro. Bahan bakunya singkong. Barang jadinya ya combro yang sudah digoreng dan siap untuk dijual. Persediaan inventory di perusahaan industri. Ada 3 jenis persediaan di perusahaan industri, yaitu yang pertama persediaan bahan baku, raw materials inventory, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember belum digunakan dalam proses produksi. Contoh tadi pabrik atau industri combro, bahan bakunya singkong. Singkong sampai dengan tanggal 31 Desember itu belum dikupas, belum diparut. Maka masuk persediaan bahan baku. Jadi singkongnya masih utuh. Kedua, persediaan barang dalam proses, BDP, work in process, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember sudah digunakan dalam proses produksi, tetapi belum menjadi barang jadi yang siap dijual. Contoh tadi pabrik combro. Yang termasuk persediaan barang dalam proses, singkong yang telah dikupas. Habis dikupas, dibersihkan, lalu diparut. Nah, itu parutan singkong itu masuk dalam persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi, finished goods inventory, yaitu persediaan yang sampai dengan tanggal neraca 31 Desember sudah digunakan dalam proses produksi dan siap untuk dijual. Contoh tadi pabrik combro, combro yang sudah digoreng, siap untuk dijual. Itu combro yang sudah digoreng masuk dalam persediaan barang jadi. C. Biaya-biaya produksi. Nah, saya menggambarkan ini layout perusahaan. Ini layout
pabrik. Nah, ini pabrik. Ini kantor. Yang ini toko. Yang ada di pabrik ini disebut biaya produksi. Yang ada di kantor disebut masuk biaya administrasi. Ini masuk biaya administrasi dan umum. Nah, tadi yang di pabrik masuk biaya produksi. Nah, yang ada di toko masuk semuanya dalam biaya penjualan. Nah, itu dia. Nah, yang kita bahas sekarang ini yang ada di pabrik. Nah, yang ada di sini ya, di pabrik. Biaya-biaya yang ada di pabrik. Yang ada di pabrik, biaya yang ada di pabrik ini, yang pertama biaya bahan baku, raw materials. Biaya bahan baku yang secara langsung terdapat di dalam proses produksi atau biaya bahan yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadinya. Contoh biaya bahan baku kayu untuk industri mebel. Nah, kita kembali. Kapan singkong itu persediaan bahan baku. Kapan singkong menjadi biaya? Kapan singkong menjadi biaya? Atau kalau saya memegang pensil, kapan pensil ini menjadi biaya? Yang pertama dipakai. Pensil dipakai habis. Nah, singkong menjadi biaya apabila singkongnya dikupas, dibersihkan, diparut. Nah, sudah masuk biaya. Yang kedua, kalau pulpen rusak, expired, kadaluarsa, busuk, dan sebagainya. Ya. Pulpennya rusak, masuk biaya. Ya, kalau singkong, mungkin singkongnya busuk, masuk biaya. Yang ketiga, hilang. Pulpen hilang, menjadi biaya. Hilang baik disengaja maupun tidak disengaja. Masuk maling, misalnya, dirampok, dan lain sebagainya. Itu biaya. Sama, singkong juga menjadi biaya kalau singkongnya hilang. Yang keempat, dihadiahkan. Saya menghadiahkan pulpen, bagi saya biaya. Sama singkong juga. Singkongnya bagi saya hadiahkan ke pegawai saya. Nah, menjadi biaya. Nah, bagaimana caranya menghitungnya? Berapa yang dipakai, berapa yang rusak, berapa yang hilang, berapa yang kita kasih ke orang lain sebagai hadiah. Nah, menggunakan rumus. Nah, rumusnya untuk mencari biaya bahan baku.
persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bersih bahan baku dikurang persediaan bahan baku akhir. Nah, ini untuk mencari biaya bahan baku. Nah, untuk pembelian bersih bahan baku, bagaimana cara mencarinya? Pembelian bersih bahan baku. Itu pembelian bahan baku ditambah transport. Pembelian dikurang dalam kurung retur pembelian ditambah potongan pembelian. Kedua, biaya tenaga kerja langsung BTKL atau direct labor. Biaya tenaga kerja yang terlibat secara langsung di dalam proses produksi atau biaya tenaga kerja yang secara langsung dapat diidentifikasikan dengan produk jadinya. Contohnya di sini biaya gaji buruh. Kalau tadi di pabrik combro misalnya, orang yang ngupas singkong, masuk tenaga kerja langsung. Orang yang cuci singkong, masuk tenaga kerja langsung. Orang yang marut singkong, masuk tenaga kerja langsung. Orang yang membentuk parutan, lalu diisi dengan oncom, kan combro ya, diisi oncom. Nah, itu juga tenaga kerja langsung. Lalu orang yang goreng combro, masuk tenaga kerja langsung. Ketiga, biaya overhead pabrik BOP. Pabrikasi atau overhead cost. Biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Meliputi yang pertama, biaya bahan baku tidak langsung atau biaya bahan penolong. Biaya BP atau indirect materials. Contohnya biaya bahan penolong berupa lem dan paku dalam industri mebel. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Indirect labor. Contohnya supervisor, mandor, satpam pabrik. Itu masuk BOP. Lalu yang ketiga, semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang menggunakan istilah pabrik. Contoh, biaya listrik pabrik, biaya gaji pabrik, biaya depresiasi pabrik. Masuk BOP. Nah, di pabrik sini butuh listrik. Nah, di kantor butuh listrik. Iya. Di toko butuh listrik juga. Biaya listrik yang ada di pabrik masuk BOP. Masuk biaya produksi. Biaya listrik yang ada di kantor masuk biaya administrasi dan umum. Biaya listrik yang ada di toko masuk ke biaya penjualan. Di pabrik ada satpam. Di kantor ada satpam. Di toko ada satpam. Satpam yang ada di toko masuk biaya penjualan.
Satpam yang ada di kantor masuk biaya administrasi dan umum. Satpam yang ada di pabrik masuk BOP. Masuk biaya produksi. Contoh yang lain. Biaya penyusutan. Di pabrik ada gedungnya. Menyusut. Biaya penyusutan. Biaya penyusutan pabrik masuk BOP. Masuk biaya produksi. Biaya penyusutan yang ada di kantor masuk biaya administrasi dan umum. Penyusutan yang ada di toko masuk biaya penjualan. Di pabrik ada 3 isinya tadi, biaya bahan baku, biaya bahan baku. Nah, biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang ketiga, BOP. 3 BOP. Rumus-rumus dalam akuntansi perusahaan industri. Rumus biaya pabrik, biaya bahan baku, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah BOP. Rumus biaya produksi, bisa pakai yang pertama, biaya pabrik. Dari sini, tinggal pindahkan di sini nilainya, ditambah persediaan barang dalam proses awal, atau rumus yang kedua, biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP. Ini kan ketiga ini biaya pabrik ditambah persediaan barang dalam proses awal. Rumus harga pokok produksi. Yang pertama, biaya produksi yang dari sini nilainya dipindahkan dikurang persediaan barang dalam proses akhir. Atau rumus yang kedua, yang ini aja dipindahkan, yang ini nih, ya, ini dipindahkan ke bawah sini. Jadi biaya bahan baku ditambah BTKL ditambah BOP ditambah persediaan barang dalam proses awal dikurang persediaan barang dalam proses akhir. Rumus harga pokok penjualan. Persediaan barang jadi awal ditambah harga pokok produksi. Harga pokok produksi yang sini yang dipindahkan dikurang persediaan barang jadi akhir. Di perusahaan dagang ada harga pokok penjualan HPP. Masih ingat rumusnya? Persediaan barang dagang ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Saya ulang, persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan barang dagang akhir. Itu harga pokok penjualan di perusahaan dagang. Di perusahaan jasa, ada nggak harga pokok penjualannya? Tidak ada.